ya jangan sakiti lagi jiwa. Ya, raga harus mau melakukan hanya yang diingini oleh jiwa. Ya. Jadi betul-betul raga itu pelayan bagi jiwa. Ya. Karena jiwa itu kan teman hidupnya raga. Kalau teman hidup, ya harusnya dirawat, dipenuhi apa yang memang menjadi keinginannya, dan ditinggalkan apa yang memang menjadi kebenciannya, ketidaksukaannya. Itu caranya. Itu caranya. Jadi dan ini ajibnya, insya Allah jiwa itu mudah sembuh Bapak Ibu. Iya. Jadi membeda dengan sakitnya badan. Kalau badan babak belur mungkin butuh sebulan kali ya untuk recovery. Tapi kalau jiwa enggak. Bisa jadi ada orang yang sudah menyakiti jiwanya dengan dosa, maksiat, keinginannya enggak dipenuhi. Tapi kalau kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, jiwa itu akan sehat. Berjanji untuk tidak mengulangi, itu jiwa insya Allah akan sehat. Dan setelah itu kita berbuat betul-betul sepenuhnya atas keinginan jiwa. Dan jiwa juga punya punya rasa Bapak Ibu, rasa timbal balik. Timbal baliknya apa? Timbal baliknya, kalau kita mau melakukan amal, apapun amal kita dengan sepenuh jiwa, jiwa pasti akan menguatkan raga. Jiwa pasti akan membuat raga itu jadi kuat. Sebagai contoh, Bapak Ibu baca Quran, tapi sepenuh jiwa Bapak Ibu. Betul-betul saya lakukan ini karena memenuhi keinginan jiwa. Jiwa senang kalau saya baca Quran. Kalau betul kita baca Quran sepenuh jiwa, kapan kita akan selesai baca Quran, berhenti baca Quran? Ibu, ketika diingatkan suami, Bu, sudah baca Qurannya. Sudah kenapa Pak? Ibu baca Quran dari jam 6 pagi, ini sudah jam 10 lebih 5. Sudah dulu Ibu. Pernah? Kalau sepenuh jiwa memang gak terasa. Sepenuh jiwa tidak terasa. Ya, ibu malah protes, Allah paling itu jamnya salah Pak. Jamnya betul Ibu, nih lihat di HP, baca Quran tidak terasa. Kenapa? Sepenuh jiwa. Karena kalau sepenuh jiwa rasanya nikmat. Rasanya nikmat. Bapak Ibu pernah makan kacang enak? Pernah. Kapan berhentinya? Padahal satu toples gitu. Iya, itu karena sepenuh jiwa. Jadi sama, tadi malam nggak sahur, hari Senin, tapi Bismillah puasa. Bismillah puasa. Tapi kita puasa itu betul-betul karena ingin menyenangkan jiwa. Jadi puasanya panggilan jiwa. Apa yang terjadi? Gak terasa laparnya. Yakin gak terasa laparnya. Ya, kecuali kalau panggilan diet itu udah jam 9. Jadi panggilannya panggilan jiwa. Karena panggilan jiwa itu ya sama dengan panggilan Allah. Karena yang paling dekat dengan Allah itu raga atau jiwa? Jiwa. Jadi sepenuh jiwa yang betul-betul hanya untuk Allah. Karena jiwa hanya menginginkan kita beramal hanya untuk Allah. Itu Bapak Ibu pernah dengar ada orang mau berangkat haji pakai kursi roda, sampai di sana jalan. Pernah? Kenapa? Karena begitu di tanah air dan di tanah suci, semua amal itu dilakukan karena panggilan apa? Jiwa. Kan kalau di tanah suci panggilan jiwanya kuat, nggak terasa itu. Sakitnya raga ya seperti sudah hilang.
hal yang sama sebenarnya terjadi ketika kita melakukan apapun. Sederhananya Bapak Ibu, apapun kita lakukan dengan sepenuh jiwa, nanti segalanya Allah yang mengurus. Raga jadi kuat, raga jadi merasakan nikmat, sampai yang tadi Ibu sampaikan ada ikhlas, ada apa-apa, itu sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan diurus oleh Allah, termasuk Bapak Ibu, termasuk orang. Kalau Ibu Bapak pernah dengar ada orang yang dikubur 10 tahun, 15 tahun tapi jasadnya masih utuh? Itu secara logika masuk akalnya? Enggak. Kenapa bisa? Kita bisa simpulkan, pasti selama jiwa ada di dalam raga orang ini, raga dan jiwa itu betul-betul harmonis, satu frekuensi. Makanya yang sering kita dengarkan, karena dulu beliau matinya mati syahid, karena beliau ahli Quran, hafiz Al-Quran. Dan itu berhak untuk siapapun selama waktu hidup di dunia, apapun dilakukan karena panggilan jiwa. Karena orang bisa sabar, tapi sabarnya panggilan akal. Ya mau gimana lagi kalau sudah begini, kalau saya nggak sabar, paling saya ambruk, mendingan saya sabar aja. Sabar panggilan akal, panggilan hati, atau panggilan jiwa? Nah, karena itu yang kita perlu pastikan, saya beramal ini bukan panggilan akal, bukan panggilan hati, tapi semua aktivitas hidup saya semuanya adalah panggilan jiwa. Jadi pokoknya kita lebih memperhatikan jiwa. Makanya kalau malam bangun lihat jam pukul 3, kita tanya jiwa, tahajud. Kita tanya raga, tidur. Apa yang kita lakukan? Seberapapun kita seperti capek, ya, seperti nggak kuat, para ulama menasehatkan kepada kita tetap lakukan sholat malam walau 1 rakaat witir, sebagai wujud bahwa saya tidak pengen mengecewakan jiwa. Saya tetap punya perhatian kepada jiwa. Jadi kalau baca Quran kok males sekali, nggak apa-apa, tapi tetaplah baca Quran walau satu surat. Kalau 1 ayat ketemunya Yasin. Ya kata jiwa, aduh kok pelit amat. Ya jiwa kan rasanya cuma dikasih Yasin, cuma dikasih 2 huruf. Ya rasanya kurang, ya minimal 1 surat, ya 1 juz kebanyakan kali. Nah Bapak Ibu, jadi seperti itu. Nah Ibu, satu lagi tadi, amin. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa jiwa manusia itu berasal dari akhirat, dalam hal ini dari surga. Jadi akhirnya disebut itu tidak akan kembali ke surga. Mohon maaf ini. Kemudian untuk manusia yang di akhirat itu posisinya ada di neraka saat itu beserta jiwanya atau hanya iya. Ketika nanti kembali ke akhirat, yang kembali jiwa. Jadi kalau merasakan nikmatnya surga ya jiwa. Iya. Tapi apakah nanti jiwa kita di sana disediakan raganya oleh Allah? Ya, nanti aja kita lihat di sana. Karena kalau di dunia kan jiwa ada raganya. Iya, ada raganya.
Nah, apakah nanti di akhirat juga ada raganya? Bisa jadi iya. Karena katanya penduduk surga itu iya, muda-muda atau tua-tua. Nah, kalau muda-muda itu berarti ada wujud raganya enggak? Ada ya. Makanya Rasul ya, ketika ditanya oleh nenek-nenek, ya Rasul, apakah saya akan masuk surga? Apa kata Nabi? Nah, di surga nggak ada orang tua. Nangis si nenek kan. Ya Rasul nggak salah, cuma si nenek kan jadi kayak punya kesimpulan saya tidak akan masuk surga. Nah, kalau Rasul mengatakan ya, muda-muda usianya 30-an, ya 30 tahun kata sebagian pandangan, itu menunjukkan berarti ada raga yang disiapkan ketika kita di surga ya. Dan raganya nggak berubah ya, muda ya terus sampai kapanpun. Berarti bisa disimpulkan jiwa tetap dipertemukan dengan raga. Nah, yang masuk neraka ya disiapkan juga raganya ya. Makanya orang masuk neraka kan kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan liyadzuqul adzab. Jadi dibakar. Nah, ini bakar kan berarti konotasinya ada raga, tapi yang tetap yang merasakan pedihnya jiwa ya. Raga merasakan sakit karena di dalam raga ada jiwa. Kalau nggak ada jiwanya, ya udah ayam goreng aja enak. Karena memang di dalam ayam itu sudah nggak ada jiwa. Begitu Ibu, mudah-mudahan insya Allah kita semua diberi kekuatan oleh Allah di sisa-sisa umur kita ini, kita lebih memperhatikan jiwa, kita betul-betul menjadikan raga kita ini pelayan bagi jiwa kita. Ya udah ya Allah, pokoknya apa maunya jiwa akan saya turuti. Ya mudah-mudahan kapanpun jiwa harus meninggalkan raga, insya Allah meninggalkan raga dengan cara yang terbaik. Kita lepas jiwa kita insya Allah dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, sudah puluhan tahun jiwa ada di dalam raga kami. Ya Allah, Engkau Maha tahu betapa selama ini kami sering menyia-nyiakan jiwa, tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan dan harapannya. Bahkan ya Allah, Engkau Maha tahu betapa seringnya kami mengecewakan jiwa kami. Jiwa ingin agar kami sepenuhnya bergantung kepadamu, berharap kepadamu, tidak takut kecuali hanya kepadamu, tidak ada cinta kecuali untukmu. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah, betapa kami masih bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, takut kepada makhluk, mencintai makhluk melebihi cinta kami kepadamu. Ya Allah, Engkau pun Maha tahu betapa seringnya jiwa kami jauhkan dari akhirat ya Allah. Kami sibukkan jiwa dengan kesenangan dunia yang kami tahu itu amat sangat tidak disukai oleh jiwa. Ya Allah, kami khawatir kalau dalam keadaan seperti ini tiba-tiba jiwa meninggalkan raga. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari jiwa yang tidak menyukai raga, dari raga yang tidak mau memenuhi keinginan jiwa. Izinkan di sisa umur ini ya Allah, kami menjadikan raga kami seutuhnya sebagai pelayan bagi jiwa kami. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami ini, kami lakukan karena memenuhi panggilan jiwa. Kami lakukan semua ibadah kami, semua amal soleh kami lakukan dengan sepenuh jiwa kami ya Allah. Dengan satu harap ya Allah, jadikan semuanya ini menjadi jalan. Kapanpun jiwa meninggalkan raga,
meninggalkan dengan cara yang terbaik ya Allah. Kami lepas jiwa kami dengan kalimat terindah, kalimat yang sangat disukai oleh jiwa kami, dan mampukan ini bagi kami ya Allah, melepas jiwa pada saat beliau pulang kembali ke haribaanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya syahadati an la ilaha illallah wa anta radin 'anna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa khairan katsiran wa syarran ba'ida wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha. Ya Allah, kami tidak tahu kapan ajal datang akan menjemput kami. Kami hanya bisa mohon ya Allah, sebelum ajal datang menjemput kami, izinkan dalam keadaan kami sedang bertaubat kepadamu ya Allah. Izinkan sebelum ajal datang dalam keadaan Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Orang-orang yang pernah kami sakiti sudah memaafkan dan merelakan kami. Ya Allah, izinkan kami meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan kami melihat anak-anak kami sudah menjadi anak-anak yang salih dan salihah ya Allah, salih dan salihah, yang hari-harinya bertaburkan doa untuk kami di alam kubur, yang hari-harinya bertaburkan amal-amal yang bernilai akhirat. Ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia, dengan Engkau jadikan majelis tazkiyah ini tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan majelis ini ya Allah kelak nanti akan menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya kami semua di surgamu. Tempatkan kami di surga yang sama, bersama orang tua kami, bersama keluarga kami, bersama semua anak keturunan kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.